Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 3 tema 2. Subtema 3 dengan kajian tentang menyayangi tumbuhan. Selain kita harus menyayangi tumbuhan, tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan tumbuhan? Ada udara, ada air, terus apa lagi? Sinar matahari dan zat-zat hara yang penting untuk tumbuhan. Kenapa? Yang pertama itu ada udara. Kenapa udara? Karena udara mengandung karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan melalui daun pada saat siang hari. Terus ada air. Air mengandung zat-zat hara juga bisa diambil dari tanah oleh akar. Di dalam daun, karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari akan diubah menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Makanan tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh atau disimpan sebagai makanan cadangan, misalnya menjadi buah pada tumbuhan mangga atau umbi pada tumbuhan singkong. Terus ada juga perlu membutuhkan pupuk. Bagi tumbuhan itu juga berfungsi sebagai zat hara agar tanah tetap kaya dengan zat hara, maka tanah diberi pupuk. Kira-kira akibat yang terjadi bila kebutuhan makhluk hidup tidak terpenuhi apa ya? Yang pertama kan udara, air, sinar matahari, makanan, dan tempat tinggal merupakan contoh-contoh kebutuhan makhluk hidup. Apa yang terjadi bila kebutuhan makhluk hidup tidak terpenuhi? Oke, yang pertama yaitu udara. Di dalam udara terkandung berbagai macam gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Gas-gas tersebut antara lain ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Apa yang terjadi bila kebutuhan udara bagi makhluk hidup di bumi tidak terpenuhi? Apabila kebutuhan udara tidak terpenuhi, maka semua makhluk hidup tidak dapat bernafas dan akan mati. Akhirnya, semua kehidupan di bumi akan musnah. Terus, apalagi ya? Air. Apa yang terjadi bila kebutuhan air untuk makhluk hidup tidak terpenuhi? Ada yang tahu? Jadi, tanpa air, mungkin tumbuhan akan layu, akan mati. Air juga dibutuhkan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Hewan membutuhkan air untuk minum atau sekaligus sebagai tempat hidupnya. Bila kekurangan air, hewan akan lemas bahkan mati. Bagi manusia, air dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, yaitu untuk minum, memasak, mandi. Jadi semua makhluk hidup akan dapat hidup tanpa air. Jadi semua makhluk hidup tidak akan dapat hidup tanpa air. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari adalah merupakan sumber energi utama bagi semua makhluk hidup di bumi. Keberadaan sinar matahari menjadikan bumi kita hangat dan terang benderang. Bagaimana menurutmu jika kebutuhan sinar matahari tidak terpenuhi? Mungkin tumbuhan yang hijau akan mati karena tidak memperoleh energi. Manusia dan hewan juga tidak akan memperoleh energi juga. Kehidupan di bumi akan musnah karena semua mati dan membeku. Yang keempat, tentu saja makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut digunakan untuk beraktivitas, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pertumbuhan, serta untuk mengatur proses dalam tubuh. Apa yang terjadi bila kebutuhan makanan untuk tubuhmu tidak terpenuhi? Bila tidak terpenuhi, maka badan akan terasa lemas. Jika terjadi terus-menerus, maka pertumbuhan badan kita akan terganggu. Yaitu bagaimana cara memelihara tumbuhan. Tumbuhan harus dipelihara dengan baik. Mengapa? Agar tumbuhan dapat bertumbuh subur. Pemeliharaan tumbuhan meliputi ada faktor antara lain pengairan, pemupukan, pemberantasan hama, dan penyiangan. Yang pertama ada pengairan.
Air sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pengairan atau penyiraman tanaman harus dilakukan dengan teratur agar tanaman dapat tumbuh subur dan tidak layu. Jumlah air yang digunakan untuk menyiram tumbuhan juga harus diperhatikan. Ada tumbuhan yang memerlukan banyak air, namun ada pula yang memerlukan sedikit air. Yang kedua, pemupukan. Tumbuhan memerlukan pemupukan. Tumbuhan memerlukan pupuk yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk alami dan pupuk buatan. Pupuk alami itu berasal dari alam yang disediakan dalam bentuk-bentuk sisa bahan organik, misalnya pupuk kandang atau pupuk kompos. Yang ketiga, pemberantasan hama. Hama adalah salah satu makhluk hidup perusak tumbuhan yang dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Serangga hama bisa mengakibatkan berkurangnya hasil panen yang kita tanam. Hama yang merusak tumbuhan dapat berupa tupai, tikus, bahkan babi hutan. Juga ada beberapa jenis serangga, tentunya ada siput, ada kelelawar kecil, burung pipit, burung gelatik, dan sebagainya. Tikus dan serangga tentunya merusak tumbuhan padi. Tupai adalah salah satu perusak di kebun kelapa. Codot adalah hama yang suka memakan buah pada saat malam hari. Pemberantasan hama dapat dilakukan dengan cara memusnahkan tumbuhan yang terkena hama, membasminya dengan obat anti hama atau pestisida, atau pelepas hewan predator. Hewan predator adalah hewan yang memangsa hama tertentu, contohnya burung hantu yang memangsa tikus. Cara alami ini lebih sedikit efek buruknya. Terus yang keempat ada penyiangan atau pemberantasan hama tumbuhan liar. Dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Gulma yang sering tumbuh biasanya berupa rumput, semak, alang-alang, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pelestarian hutan bakau. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penggulangan. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon lain yang seumur. Tujuannya apa? Agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga tumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon utaka bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Oke, demikianlah materi IPA kelas 3 tema 2 subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dengan menyenangkan. Terima kasih.